يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. اللهم صل وعشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam pembicaraan tentang ta'bin almarhum al-Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain al-Idrus, mari kita membacakan aza hadhihi al-lailah, lailah syahadah al-Imam al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam. Dan kita akan seperti biasa membacakan takziah, beberapa syair kesedihan untuk Muhammad wa ali Muhammad, untuk musibah Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika wa ala alika al-madlumin al-muttahadin. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulay wa ibn maulay ya Aba Abdullah ya rahmatallahi al-wasi'ah wa ya bab najat al-ummah وسراج الظلمة وأبو الأئمة وجهت سلامي إليك يا Husain. Kami haturkan salam kami padamu ya Husain alaihi salam. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum amina man laja'a ilaikum ya laitana يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري. Hukum kematian bagi semua manusia, bagi seluruh du nafas. Setiap yang memiliki nafas dan jiwa pasti akan menghampiri ajal dan kematiannya. Seorang ayah yaitu Abul Hasan At-Tuhami, beliau merasakan kesedihan ketika kehilangan putranya yang masih kecil. Akhirnya mengarang beberapa abyat syair ini, dilanjutkan oleh para syuara Ahlul Bait untuk musibah Ali al-Akbar putra Al-Husain alaihi salam. Hukmul maniyati fil bariyati jari ما هذه الدنيا بدار قراري. Dan dunia ini bukan tempat yang qarar, bukan tempat yang selamanya kekal di dunia, melainkan akan berpindah dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan dunia ila alamil barzakh, kemudian dihidupkan, dikeluarkan dari kuburannya, dan begitu seterusnya. Baina yaral insan fiha mukhbaran hatta yara khabaran minal akhbari. Manusia sesekali mendengarkan fulan meninggal dunia, dikabarkan almarhum telah
mendapatkan datang ajalnya, hatta yara khabaran minal akhbari, sampai dia pula yang akan menyaksikan dikabarkan kematiannya suatu saat. Awaili alal maut, semoga kematian kita adalah kematian yang indah, kematian husnul khatimah, kematian dalam wilayah Muhammad wa ali Muhammad. Fal aishu naumun wal maniyatu yaqdhatun. Kehidupan ini orang yang tertidur, terlena dalam kehidupan. Al-aishu naumun wal maniyatu yaqdhatun fal mar'u bainahuma khayalun sari. Sedangkan manusia tahu dalam hidupnya terlena, akan tetapi hidupnya bainahuma, antara kehidupan dan kematiannya dihabiskan untuk khayal di dunia. Bainahuma khayalun sari la ta'man al-ayyam yawman ba'dama. Janganlah percaya dengan hari yang berputar. Ba'dama ghadarat bi'itrati Ahmad al-Mukhtari, ketika dunia ini telah menjadikan kesedihan bagi keluarga bi'itrati Ahmad al-Mukhtari. Kenapa? Faja'at al-ayyam, فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أتوار, yang telah menjadikan Al-Husain sedih atas meninggal putranya yang paling mirip dengan Al-Mukhtar, yaitu putra beliau Ali Al-Akbar. Lamma ra'ahu muqatta'al awsal, ketika menyaksikan Ali Al-Akbar terputus-putus tubuhnya, terpenggal-penggal tubuhnya, mulqan fis sara yadri alaihi dari, nadahu wa Aba Abdullah. Putra beliau Ali Al-Akbar ketika keluar, Al-Husain alaihi salam berkata dan mengangkat doa, mengangkat tangannya di hadapan Allah. Allahumma shhad ala haula'il qaum, ya Allah, saksikanlah kepada orang-orang yang bejat umat pada saat itu yang berani mengambil sikap membunuh Al-Husain wa itratihi wa ashabi di Karbala. Beliau mengatakan, Allahumma shhad ala haula'il qaum qad barazu ilaihim, saat ini telah maju ketika semua Ansar telah gugur syahid. Maju pertama min Bani Alawi, dari keturunan Al-Mustafa, putra sulungnya yaitu Ali Al-Akbar. Baraza ilaihim gulamun ashbahun nas bi rasulika Muhammad khalqan wa khuluqan wa mantiqa. Saat ini telah maju orang yang paling mirip parasnya dengan Rasulmu Muhammad, dari sisi akhlaknya, dari sisi tubuhnya, bahkan dari sisi kosakata dan suaranya mirip dengan Al-Habib Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kullama ishtaqna ila rasulik nazarna ilaih, setiap kali kami rindu akan wajah dan paras Rasulmu, kami menyaksikan saat ini Ali Al-Akbar. Ali Al-Akbar maju di medan perang seolah-olah jadduhu Ali ibn Abi Talib, sehingga mereka bertanya, ahada Ali yub'asu min qabrih, akankah ini Ali dikeluarkan, dibangkitkan dari kuburnya? Beliau berkata dalam urjuzatnya, ana Ali ibn al-Husain ibn Ali, nahnu wa baitillahi awla bin Nabi. Aku bukan Ali bin Abi Talib, melainkan aku adalah Ali putra Husain putra Ali bin Abi Talib. Nahnu wa baitillahi awla bin Nabi. Sehingga beliau maju memberikan peperangan seorang batalul abtal, wa qatala minhum maktalan aziman, membunuh beberapa musuh Al-Husain alaihi salam, sampai dikatakan taghayyara wajhu Abi Abdullah Al-Husain, berubah wajah Abi Abdullah Al-Husain. Disaksikan oleh istrinya yang menyaksikan dari kemah, mengatakan, amusabu waladi Ali, wahai Aba Abdullah. Laila bertanya istrinya, akankah telah gugur dan syahid putraku Ali Al-Akbar? Beliau mengatakan,
كلا وإنما برز إليه من يخاف عليه. Saat ini telah maju menghampirinya yang kami takut seorang tersebut adalah pendekar, yaitu Bakar ibn Ghanim. Apa yang aku lakukan wahai Aba Abdullah? Masuklah ke kemahmu, doakan putramu Ali bin Abi Talib. Dikatakan Laila dakhala ila khaymatuha mustaqbil al-qibla, naza'a ma fi badani, naza'a ma fi hijabihi fi khaymah. Tidak ada seorang ajanib satupun menghadap ke kiblat. Kemudian beliau mengatakan, Ilahi bi ghurbati Abi Abdullah, ya Allah, dengan keterasingan Al-Husain Aba Abdullah, wa bi atasi Abi Abdullah Al-Husain, ya radda Yusuf ila Yaqub, wahai zat yang telah mengembalikan Yusuf kepada ayahnya Yaqub, urdud waladi Ali, kembalikan kepadaku putraku Ali. Fastajaballahu du'aaha, Allah mengijabai doa Laila. Kemudian kembalilah putra ini setelah membunuh Bakar ibn Ghanim. Dikatakan datang kepada Abi Abdullah, awaili inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau kembali kepada Abi Abdullah berkata, ya Abah, ya Husain, hal min syurbati ma'in min sabil. Ada airkah sedikit untuk diriku wahai ayah? Ataqawwa bihi ila a'da, untuk aku menguatkan diriku melawan musuh tersebut. Dikatakan min aina liyal ma' ya waladi. Dikatakan dalam riwayat Al-Husain memberikan cincinnya untuk dikecup, sedikit merasakan dingin dari cincin Abi Abdullah Al-Husain. Bahkan dari riwayat yang lainnya mengatakan Al-Husain madda lisanu, Al-Husain mengeluarkan lisannya sehingga beliau memegangnya mengatakan, Abah, lisanuka aibasu min lisani, ternyata lisanmu lebih kering dari lisanku wahai ayah. Lisanuka kal khashabil yabisa. Kemudian beliau mengatakan, isbir waladi Ali, sayasqaka jadduka al-Mustafa Muhammad bika'sin la tadma' ba'dahu abada. Sabarlah engkau wahai putraku Ali, sebentar lagi engkau akan merasakan dari tangan kakekmu Al-Mustafa air segar dari Kausar. Kau tidak akan lagi merasakan dahaga. Ketika itu dikatakan Al-Husain, kembalilah ke khaymah. Di situ ada ibundahmu yang gelisah. Masuk didekap putra ini oleh ibundahnya. Waladi Ali, duhai putraku Ali, la tuqassir fi nusratil gharib, jangan engkau kurang-kurang dalam memberikan pembelaanmu kepada Al-Gharib, yaitu Al-Husain alaihi salam. Bayyid wajhi inda ummil Husain Fatimah, putihkanlah wajahku di samping wajah ibunda Husain, yaitu Sayyidah Fatimah. Kembali beliau sehingga pada saat itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa idza aliyin al-akbar, patah terlepas salah satu syu'su na'lih, bagian pengikat sandalnya, alas kakinya. Di situ ada Murrah ibn Abdi At-Tamimi melemparkan pukulannya ke bagian wajah, ke bagian kepala Ali al-Akbar, disambut dengan parah musuh. Faqata'uhu irban irba. Ketika beliau dalam keadaan demikian menjerit dengan suara lantangnya, ya Abah, ya Husain, ada jaddi Rasulullah qad saqani ma'an walaka ma'an madkhura. Wahai Husain, ini aku menyaksikan saat ini kakekku Ar-Rasul memberikan air, dan beliau mengatakan ada air khusus yang dipersiapkan untuk dirimu ya Aba Abdullah. Bahkan beliau menangis kemudian terseduh-seduh mengatakan, Husain, Husain, Husain. Seorang wanita meletakkan tangannya di pinggulnya mengatakan, Husain,
Husain minal ma'i haramuk. Duhai putraku Husain, yaitu ibundahnya hadir di Karbala, menyaksikan Al-Husain alaihi salam meletakkan tangannya di pinggulnya, mengatakan dalam kesaksian Ali Al-Akbar sebelum syahadah, mengatakan, Husain putraku, minal ma'i haramuk wa ma arafu man jadduka wa abuk. Dan mereka tidak menghormati dan tidak mengenal siapa kakekmu dan ayahmu, wahai Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihampiri oleh Abi Abdullah Al-Husain. Beliau dikatakan menangis terseduh-seduh di Karbala 3 kali. Pertama ketika maktal Ali Al-Akbar, kedua ketika maktal Abul Fadl Al-Abbas, yang terakhir adalah maktal Ar-Radhi, putra terkecilnya yang masih menyusu kepada ibundahnya, yaitu Ali Al-Asghar. Beliau menangis ketika itu menghampiri jasad Ali Al-Akbar. Wa kana lahu ramaqun akhir, masih ada nafas terakhir dari putranya tersebut. Beliau Al-Husain wada'a khadduhu ala khaddih. Beliau meletakkan pipinya di pipi putranya Ali Al-Akbar seraya berkata, ala dunya ba'daka al-afa. Dunia sepeninggalmu mengerikan, dunia sepeninggalmu gelap, wahai putraku Ali Al-Akbar. Kemudian beliau meminta kepada Hawashim, kepada Bani Hashim untuk membantu mengangkat jasad daripada Ali Al-Akbar. La taqata li fi hamlih, aku tidak mampu seorang diri mengangkat min haulil musibah. Dikatakan ketika hendak diangkat, kullama rafa'al janib saqata janib al-akhir. Awali ala Ali Al-Akbar, setiap hendak kali diangkat tubuhnya, jatuh bagian tubuh yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا باب المراد الإمام محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan malam hari ini kita menghidupkan malam syahadah Al-Imam Al-Jawad dan menghidupkan dhikra hauliyah al-marhum Al-Ustad Al-Rahil Sayyidina Al-Ustad Ahmad Rushdi Ibn Zain Al-Adrus. أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ونهدي له الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dan di hadiran kita banyak asatid, para tokoh, para hadirin. Na'tadir minkum, memohon maaf al-faqir yang bicara di hadapan antum. Laisa min su'il adab wa innama ihtiraman wa iltimasan li nafsil amr min ailatil marhum. Kita mengenang daripada kehidupan Sayyidina al-Ustad. Natakallamu fi salasi mahawir. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara 3 yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan almarhum alaihi rahmatullah wa qaddasallahu nafsahu wa dharihahu ya arhamar rahimin. Kita akan mengkaji bahawa beliau alaqatuhu ma'a rabbih,
hubungan beliau dengan Tuhannya, wa alaqatuhu bi nabiyhi wa itratih, hubungan beliau dengan Nabi dan keluarganya, wa alaqatuhu bi unasihi wa mujtama'ih, dan hubungan beliau dengan manusia dan masyarakat di sekitarnya. Kalau kita melihat alaqatuhu ma'allah tabaraka wa ta'ala, hubungan beliau dengan Tuhannya, beliau adalah sosok yang selalu merajut cinta pada Allah tabaraka wa ta'ala. Alaqatuhu jayyidah wa kana yuhsinus salah min bab udkuru mahasina mautakum, sampaikanlah kebaikan daripada orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Falahu fadlun alaina kathir, dan beliau memiliki banyak berbagai macam jasa dan kebaikan beliau. Maka alaqatuhu ma'allah wa kana yuhsinus salah, hubungan beliau dengan Allah kita semua tahu. Na'tamu bi salatih, kita melakukan ma'muman dengan salatnya. Wa kana hudu' fi salatihi, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan maknawiyat. Semua yang ikut salat bermakmuman dengan beliau merasakan hal tersebut. Bagaimana keindahan qiraatuhu, bagaimana beliau dalam salatnya. Apalagi kalau sudah syahrul Ramadan al-Mubarak, kita semua tahu beliau termasuk yang yuqim alfi rak'ah fi syahri Ramadan. Beliau yang juga menghidupkan 1000 rakaat dalam bulan Ramadan tersebut dibagi. Kita ketahui kalau sudah baca di sini, setelah membaca Jawshanil Kabir, beliau berangkat ke situ, ke maktabnya, di office beliau melanjutkan salat beliau kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian kembali lagi dihadirin. Semua tahu keadaan itu. Bahkan fi awakhir hayatih, saya dengarkan langsung daripada As-Sayyid Hussein Al-Khanaiman, beliau mengatakan fi akhir hayat beliau telah menggunakan banyak oksigen, harus selalu dengan menggunakan oksigennya. Kalau lagi keadaan salat, beliau melepas oksigen tersebut, salat 15 menit, 20 menit merajut cawan cinta ma Allah tabaraka wa taala. Hani'an lahu alaqa jayyida ma'a rabbih. Begitu hubungan beliau kepada Tuhannya. Dalam malam-malamnya, qalilan minal laili ma yahja'un, malam-malamnya beliau termasuk dalam qail, seorang syair yang mengatakan, bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dibu ta'aba. Beliau adalah yang menangis di malam harinya, yang sujud dalam kesendiriannya, yang takut kepada tuannya, kepada Allah tabaraka wa taala, menjadikan semua yang ta'ab menjadi ladzid, menjadi mengiyakan dan mengenakkan semua yang ta'ab karena lillahi tabaraka wa taala. Kita beranjak alaqatuhu bin nabiyil mustafa wa itratihi at-tayyibati at-tahira, hubungan beliau dengan Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci. Beliau mungkin salah satu pelopor yang menghidupkan majalis Al-Husain alaihi salam, yang menghidupkan majalis Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alaih. Kita semua tahu, nashhadu bidzalik syahadatu ayan. Kita menyaksikan bagaimana beliau sebagai panitia memberikan semuanya untuk majalis, menghidupkan Maulidin Nabi, menghidupkan layali Ashura, dari gedung ke gedung, menghidupkan Ashura, menghidupkan Arba'in Al-Imam Al-Husain alaihi afdalus salati wassalam. Semoga itu adalah dakhairuhu yaumal ma'ad. Dan kita menyaksikan Al-Faqir syakhsiyan nakhdimuhu fi hadal majlis, di tempat yang penuh barakah. Waqaf beliau, yayasan beliau ini, Layali Muharram, nakhdim Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Naqra' ba'dul abyat, wa kana dumu'uhu tataqatar, dan air matanya tercurah untuk Abi Abdullah Al-Husain. Fahani'an lahu ala hadzal hub, kecintaan beliau yang insyaallah memberikan reaksi baik dalam kehidupannya saat ini di pusarahnya. Dikatakan bahwa tangisan tersebut diletakkan fil qawarir, diletakkan fi qarurah. Kalau saja termasuk min ahli jahannam la'adfa'a naru jahannam bibukai ala al-Husain alaihi salam, karena tangisan kepada Abi Abdullah Al-Husain, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdalus salati wassalam, wa li misli al-Husain falyabki al-bakun fa innal bukaa alayhi yahuttu ad-dunub al-'idham. Sesungguhnya
seperti Al-Husain, tangisilah seperti Al-Husain. Kenapa? Karena menangisi Abi Abdullah Al-Husain bisa merontokkan berbagai macam dosa yang pernah dilakukan seorang hamba. Alaqatuhu wa hubbuhu bi Muhammad wa ali Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi. Beliau cintanya diwujudkan, diapresiasikan dengan perbuatan, menghidupkan Majalisul Husain rahimallahu man ahya amrana, dan beliau adalah man ahya amru Muhammad wa ali Muhammad. Adapun pembahasan terakhir, alaqatuhu bi unasihi wa mujtama'ih, hubungan beliau dengan masyarakatnya, dengan orang-orang sekitarnya, dengan orang-orang muwalin. Na'rif humumul ummah fi ra'sih. Semua yang ada dari berbagai macam problematika kehidupan manusia itu juga diemban oleh Samahatul Ustadz Al-Marhum. Berapa banyak beliau datang mendedikasikan dirinya untuk khidmat kepada aitam ali Muhammad, kepada orang-orang yatim dari keluarga Muhammad, para pecinta Muhammad wa ali Muhammad, para pengikut Muhammad wa ali Muhammad, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut madrasati Muhammad wa ali Muhammad. Datang membawa masalah, diselesaikan masalahnya. Kita semua tahu kehidupan beliau seperti kehidupan beberapa para anbiya, yaitu yar'al aghnam, yaitu menggembala kambing. Semua kita tahu beliau memiliki kandang kambing, jualan kambing, menghidupi semua, baik keluarganya dan orang yang memerlukan datang memiliki hajat, kecuali beliau memberikan apa yang bisa diberikan oleh beliau. Rahmatullahi alaih, rahmatal abrar. Pernah beliau rahmatullahi alaih, semua manusia sekitar Surabaya menyaksikan, kalau ada orang datang kepada beliau ketika masih menjaga toko di Pasar Turi, datang kepada beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, dijawab pertanyaan hidup, dijawab lagi sampai pertanyaan itu berkesinambungan terus, dari mulai siang sampai beliau selesai, sampai pulang ke rumahnya, sampai pertengahan malam, sampai menyelesaikan semua keperluan dan hajat orang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Ustaz. Dan beliau memiliki majlis ini, disebutnya majlis amben, yaitu majlis dengan renyah, dengan ringan menjawab semua pertanyaan seputar Ahlul Bait yang datang, terselesaikan semua masalahnya. Dan inilah alaqatuhu bi unasihi wa mujtama'ih, menghidupkan semua perkara Ahlul Bait rahmatullahi alaihi rahmatal abrar. Sedangkan di akhir pembicaraan saya, dan mohon maaf kepada semua para hadirin, Al-Imam Al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam, syababul a'immah, mendapatkan musibah yang mirip seperti musibah jadduhul Husain alaihi salam. Kita semua mengetahui bahwa Al-Imam Al-Jawad mendapatkan gelar syababul a'immah karena beliau syahid ketika umur 25 tahun, diracuni oleh istrinya sendiri, yaitu Ummu Fadl, putri daripada Ma'mun Al-Abbasi, karena hasadan minha, karena rasa hasudnya tidak mendapatkan putra dari Al-Imam Al-Jawad. Sedangkan ada Ummul Hadi yang melahirkan putranya, yaitu Imam Al-Hadi. Kemudian diracunlah Imam. Ketika diracun, dikatakan dalam sejarah yang membaca bahwa beliau meminta air karena racun yang diberikan. Dikatakan racun yang diberikan adalah asir utruj, yaitu minuman yang terbuat dari lemon atau jeruk tersebut diminum oleh beliau. Ketika ahassa bimaratis sum, ketika merasakan ganasnya daripada racun tersebut masuk di tubuh Al-Imam Al-Jawad salawatu rabbi wa salamuhu alaih, beliau meminta syarbata ma', untuk memberikan sedikit air padanya. Dibawakan oleh jariyatuhu, diambil air itu dari
budaknya, dari pembantunya, ditumpahkan air itu ke tanah di hadapan Al-Imam Al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam, dan dibiarkan di rumahnya, dikunci rumah itu erat-erat, dan beliau di rumah itu sendirian, yajudu binafsih, merasakan panasnya daripada racun tersebut, sehingga dikatakan beliau yas'ad ala sathil bait, beliau naik di atap rumahnya merasakan panas tersebut, wa huwa shaimun dalikal yaum salasati ayyam atashan ka'atasil Husain alaihi salam, merasakan kehausan seperti kehausan Abi Abdullah al-Husain, bahkan beliau yamurru nafsahu fit turab, dan beliau membiarkan tubuhnya di turab seperti yang dilakukan pula oleh ayahnya, dan begitu semuanya tayammunan bil Husain alaihi salam. Al-Imam Ar-Ridha, ketika seorang perawi menyaksikan beliau dinaikkan di atas ranjangnya, beliau kembali lagi turun di atas tanah, dan begitu seterusnya. Ditanya, wahai Imam Ar-Ridha, kenapa engkau setiap kali aku naikkan di ranjangmu engkau turun di atas tanah, tidur di atas tanah? Beliau mengatakan, inni adhkuru atasil Husain alaihi salam, aku ingin merasakan dan mengingat bagaimana apa yang dirasakan oleh jaddi Al-Husain alaihi salam, sehingga beliau merasakan seperti sedikit yang dirasakan Al-Husain dan Imam Al-Jawad. Demikian pula sehingga beliau qadha syahidan madluma, setelah 3 hari dibuka rumah tersebut, yafuqu minhu raihatan tayyibah, semerbak harum yang terpancar dari rumah yang di situ ada jasad Al-Imam Al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam. Bahkan dikatakan dalam riwayat, di situ ada ghamama, yastaskhil ghamama binafsih, ghamamah itu melindungi jasad daripada Al-Imam Al-Jawad sehingga tidak terkena terik langsung matahari yang ada di atas atap rumah tersebut. Dibawa, dimandikan sampai dikuburkan bijiwari jaddihi Al-Imam Musa Al-Kadhim salawatullahi wa salamuhu alaih. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha, Rabbi salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj, واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات ولا سيما الحاضرين والسامعين, orang-orang yang hadir semuanya yang dulu pernah menyaksikan di majelis ini daripada berbicara omongan pembahasan yang langsung dari Al-Ustaz. Rahimallahu walidaykum wa ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah menggantikan dan menjadikan semua meringankan langkah dan duduk antum di sini. Allah tabaraka wa taala wa Muhammad wa ali Muhammad. Hada minni wal afa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.